Kembali lagi di Fiscast, waktunya Fiska Podcast. Yeay. Berjumpa lagi dengan saya Artika Lintang Kirani yang akan bersamai kalian pada podcast hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial dan juga hebat sekali. Benar-benar mengejutkan namun menghangatkan juga. Iya, jadi hari ini kita kedatangan juri dari Perpustakaan Wijang yang menghadiri SMK Negeri 6 Surakarta. Baik, bisa diperkenalkan diri masing-masing ya Ibu? Oke, silakan Bu Hana. Halo, sahabat Fiskas ya? Iya, Sahabat Fiskas, saya Hana Katrina Shores atau dipanggilnya Kak Hana. Saya Ketua Umum Asosiasi Pekerja Profesional Informasi Sekolah Indonesia atau APISI. Ini semacam lembaga asosiasi profesi yang sebetulnya pengelolanya adalah pustakawan sekolah. Ya, tapi kami merangkul guru juga, kepala sekolah juga. Itu sebabnya kita menyebut diri kita pekerja profesional informasi sekolah. Begitu. Oh, baik. Oke, halo sahabat Fiskas. Saya Bu Rina. Saya dari Kemendikbudristek. Dan saya sering ketemu anak-anak dan selalu bangga di setiap sekolah. Setiap sekolah punya ciri khas tersendiri, termasuk di SMK 6 ini. Doakan semoga sukses kalian Ya, semua. sukses selalu, amin. Berarti memang dari awal merasa bangga, termasuk di sini juga pasti bangga Sangat dengan bangga. kami. Iya. Terima kasih sekali untuk afirmasinya. Baik, kalau begitu hari ini kita akan berbicara sedikit, berbincang-bincang mengenai SMK Negeri 6 Surakarta. Baik, kalau begitu bagaimana perasaan pertama ketika kakak ketika kakak menghadiri SMK Negeri 6 Surakarta? Sebelum Mbak Monggo. Rina. Ya, pertama kali lihat SMK itu selalu ini ya, melihat berbagai kejutan-kejutan yang dihasilkan oleh siswa-siswa SMK. Dan benar tadi setelah kita touring gitu, luar biasa lihat hasil karyanya gitu ya, terus juga lihat fasilitasnya, terus pokoknya banyak deh. Kita tuh masih yang overwhelming, masih yang gitu. Keren banget SMK ya. Jadi bisa menginspirasi juga gitu ya. Jadi sekolah ini harapannya bisa menjadi model buat yang lain. Dan ya SMK tuh ini ya dinamis gitu ya. Benar. Kehidupan sekolahnya ya enggak statis, mirip kayak perpustakaan sih. Perpustakaan juga menjadi pustakawan itu juga dinamis gitu. Nah, saya melihat SMK saya selalu senang karena masing-masing jurusan tuh pasti ada kekhususannya, dan itu kadang hasilnya bikin surprising kita yang tua-tua ini. Yang tua-tua ini kayaknya yang kita nggak pernah kepikiran tiba-tiba muncul, dan kita yang wah gila keren banget. Tadi kita ke yang bis itu ya, fasilitasnya sangat-sangat bagus ya, mengakomodir siswa-siswanya di sini gitu. Terus kita lihat ini banyak deh, kita kayak cerita juga bingung mulainya dari mana gitu. Saking kerennya. Terima kasih. Oke, kalau saya melihat ya SMK 6 ini banyak inovasi-inovasi ya, banyak seperti yang Bu Hana tadi sampaikan, anak-anak tuh keren-keren gitu ya. Saya percaya bahwa guru-guru itu sebagai fasilitator yang mengajarkan anak-anak berpusat pada murid pembelajaran ini itu, sehingga anak-anak tuh di luar dugaan. Bapak Ibu guru tuh hanya memfasilitasi, tapi kalian menciptakan produk-produk yang di luar dugaan. Harus lebih dari yang Bapak Ibu ajarkan. Karena beliau-beliau kan belajar di zamannya gitu. Nah, kalian belajar di zaman ini harus banyak inovasi-inovasi. Nah, saya lihat beberapa inovasi di sekolah ini cukup bagus ya. Bukan berarti berhenti di situ, tapi dinamis yang seperti Bu Hana sampaikan, bahwa kita terus berkembang. Kalau kita nggak berkembang, kita akan ketinggalan, gitu ya. Iya, wow. Terima kasih untuk apresiasinya. Sama-sama, Terima Mbak kasih Neta. banyak. Iya, jadi tadi sudah melihat dan berkeliling di SMK Negeri 6 Surakarta, sudah melihat fasilitas dan juga tour juga ya di sini tadi ya. Angkringan, Iya. unik banget. Ada angkringan juga di Wijang, juga ada angkringan Wijang juga. Itu buat kita baca. Jadi semacam hek juga ya. Kalau di sini namanya hek gitu. Yang biasanya jualan makanan, tapi di sini isinya buku yang kita gunakan secara kreativitas sekreatif mungkin agar anak-anak di Fiska juga bisa membaca buku dengan nyaman. Nah,
Kalau begitu, bagaimana pengalaman kakak? Ini bisa saya panggil kakak atau? Ya, kalau aku sih biasa dipanggil kakak ya. Aku nenek biasanya Oh, dipanggil. nenek. Kakak aja ya, karena masih muda, kelihatan muda, masih. Di zamannya ya. Iya, masih cantik. Iya, jadi bagaimana pengalaman dan atau ada hal-hal positif yang didapatkan selama berkeliling di SMK Negeri 6 Surakarta, selain dari mungkin dari fasilitasnya atau dari perpustakaannya juga, bagaimana? Atau mungkin dari murid-muridnya ada? Muridnya apa nih? Kalau muridnya sih jelas ayu-ayu ya, orang Solo Oh. gitu. Dari pertama kali nari kita penyambutan tuh udah oke banget. Dan kalau kita kan udah tahu ya budayanya mungkin halus, lembut kalau dari siswa seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dari sebenarnya kan di sekolah ini bookless ya, jadinya sebenarnya kan kalau buku itu ada betapa penuhnya gitu ya. Itu saya rasa sumber informasi yang sangat disayangkan banget kalau sahabat-sahabat Piskas ini tidak memanfaatkan yang sudah disediakan sekolah ini. Itu menurut saya itu inovasi yang bagus juga, bahwa di setiap jurusan sudah disediakan pojok-pojok yang QR code yang bisa dibaca. Itu sayang banget kalau nggak dimanfaatkan gitu. Testimoni orang tua tadi juga bagus, begitu dia menunggu dia bisa baca. Inginnya semua sudah dibaca sama anak-anak sekolah nih kan tiap hari ke sekolah nih, coba di satu-satu. Benar. Gitu Bu Hana. Iya. Kalau ya itu kami kan juri udah ke beberapa tempat ya. Yang paling umum, yang paling common banget itu pojok literasi ya. Jadi biasanya itu di pojok ada gambar pohon atau desain masing-masing gitu ya. Iya, benar. Topik-topik mereka, terus di buku, ada bukunya, ada bookshelf. Nah, di sini kita nggak lihat pojok literasi, tapi kita lihat bookless ya. Dan ini unik sih. Artinya satu keunikan yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Dan saya pikir apalagi kalau buku-bukunya barcode-nya diganti-ganti terus, itu kan keren banget. Jadi baca lagi, apalagi yang baru gitu kan, di scan lagi gitu. Jadi benar. itu paling ya itu tadi kita juga udah diskusiin, hati-hati dengan copyright ya. Jadi banyak kok link yang menyediakan buku-buku e-book yang legal yang bisa di-download malah gitu ya. Dan tapi tadi pustakawannya juga udah cukup aware sih Pak Heri ya, bahwa itu menyangkut copyright, jadi nggak boleh keluar gitu. Tapi paling tidak pendidikan copyright itu juga penting. Artinya pendidikan awal siswa ya, bahwa ada hal-hal yang penting yang harus kita consider dalam kaitan itu. Tapi sisanya udah keren banget sih kalau menurut aku. Ada pohon harapan, terus ada pohon feeling ya. Karena kadang perpustakaan itu agak kurang dari segi sosial emosionalnya. Jadi pas aku lihat ada pohon yang emoticon, that is good gitu. Artinya sesuatu hal yang feeling ya. Jadi kita nggak deal sama informasi aja gitu kan, tapi something related with the feelings itu satu hal yang bagus untuk diangkat di perpustakaan. Itu juga unik sih. Dan perlu jujur ya untuk menyampaikan. Tadi kan ada semboyannya jujur, dan perlu jujur menyampaikan buat kemajuannya perpustakaan kalau menurut aku. Jangan bagus-bagus saja gitu kalau memang ada yang kurang harus diperbaiki ya. Iya, benar. Just be yourself. Betul. Ya, kan? Tiap orang juga tidak sempurna. Tapi ya artinya udah bagus semuanya. Diharapkan bisa berkembang lagi inovasi-inovasinya, keunikan-keunikannya gitu. Terus yang tadi local wisdomnya ya, itu juga bisa lebih difokuskan gitu, di mana bisa di perpustakaan. Sebetulnya tadi yang mock up itu udah ada sih ya. Dalam konteks pembelajaran baiknya memang dilihat oleh perpustakaan, itu kan lebih sering dikunjungi ya. Itu bagus dijadiin satu kekasan dari perpustakaan Wijang ya. Iya, benar. Begitu. Tapi semuanya udah bagus. Artinya space yang kelas itu di-extend ke setiap dinding ya, udah bukan tiap pojok lagi tapi tiap dinding. Semuanya udah masuk dalam rohnya sekolah gitu ya. Saya juga lihat itu juga hal yang berbeda dengan yang lain. Bagaimana perpustakaan dan sekolah itu udah menjadi merge satu, rohnya udah ada dan itu udah bagus gitu. Jadi tadi literasinya juga bagus ya, hasil literasinya juga bagus, jadi pertahankan dan semakin giat dengan quotation, membacanya juga banyak banget itu, jadi mendorong
para siswa untuk terus membaca. Semoga semuanya pada baca ya di Ya, sini ya. amin. Pasti harus didorong. Terima kasih. Ini juga sangat-sangat motivasional sekali. Memotivasi saya juga, mengingatkan saya kembali, oh ya ternyata memang kualitas dan juga fasilitasnya itu sebanyak itu dan patut untuk kita kembangkan, karena sudah disediakan juga patut untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Iya. Karena nanti kalau udah di kampus Benar. itu udah otomatis ya, Iya. otomatis kita nggak ada bicara minat baca gitu, udah enggak, karena udah masuk dalam kehidupan yang when you have to survive, you have to know where you can get information gitu-gitu kan. Jadi udah harus tune in langsung gitu, masuk ke dalam informasinya. Iya benar. Terima kasih buat kesan pesannya. Sangat memotivasi saya juga. Iya, iya benar. Iya, jadi selain ada pohon harapan, selain juga ada barcode buat kita scan buku dan baca secara digital juga bisa. Nah, itu di setiap tanaman juga sebenarnya ada barcode yang bisa kita scan. Tanaman berbicara kan ya. Iya. Ada dicoba ya. Iya, jadi itu berisi tentang informasi mengenai tanaman tersebut. Nah, itu Jurnal juga ya tadi ya. benar, itu juga sangat-sangat menambah informasi dan juga wawasan buat setiap murid yang ada di sini, buat siapapun, tidak hanya murid sebenarnya. Iya. Kemudian tadi kakak juga sudah eksplor atau juga sudah melihat-lihat perpustakaan kami, perpustakaan Wijang. Baik, nah itu bagaimana kesan pesan maupun first impression yang didapatkan saat memasuki perpustakaan Wijang itu bagaimana? Perpustakaan pasti Iya. langsung kelihatan perpustakaan. Iya. Buku-bukunya, kemudian mungkin karena udah ada bookless ya, jadi kita lihatnya memang udah hybrid, artinya kalau udah ada yang cetak maupun yang e-book itu, electronic book itu udah hybrid. Nah, sudut, kalau aku juga lihat tadi sudut ramah anaknya itu juga menarik ya. Ada bean bagnya, gitu. Terus juga ada wayangnya. Tadi saya juga tanya buku kalau ada anak-anak gimana storytellingnya, ternyata juga ada ya. Jadi itu juga bagus. Jadi kakak-kakak ini juga bisa mengajar yang adik-adiknya gitu ya. Karena dasar dari literasi itu kan justru mereka. Kalau kalian tuh sebenarnya PR literasinya udah selesai harusnya. udah menjadi biasa ya Bu Rina ya. Jadi udah akhirnya meluber gitu. Kalau dari Bu Hana baik-baik udah disampaikan ya. Boleh sedikit kalau sarannya terus menambah koleksi yang terbaru. Buku tuh nggak pernah habis, jadi terus ditambah koleksinya, baik itu dari dalam dan luar negeri, karena pengetahuan sangat berkembang. Yang kedua, bagaimana kalian juga bisa rajin menulis dan berbagi tulisan kalian kepada masyarakat umum. Silakan dipasarkan, dijual gitu ya hasil karya kalian. Jangan pernah takut gitu ya berbagi terkait tulisan-tulisan kalian gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu pustakawan punya kemampuan untuk memfasilitasi ini. Lihat kepala sekolah, pustakawan dan tim literasinya mendukung, dimanfaatkan. Dimanfaatkan lebih dimanfaatkan lagi ilmunya. Iya. Jadi di perpustakaan Wijang tadi terima kasih juga buat apresiasinya kembali. Iya, jadi di perpustakaan tidak hanya ada bookless dan juga buku-buku yang lengkap, walaupun harus lebih dilengkapi lagi. Terus berkembang. Iya, jadi di perpustakaan Wijang juga ada permainan-permainan tradisional seperti betul. dakon dan lain sebagainya. Games yang edukatif. benar. Itu juga keren banget. Iya, jadi itu nanti kami saat waktu luang atau saat kami mungkin merasa bosan saat jam istirahat, itu mungkin kita bisa ke perpustakaan, tidak hanya untuk membaca buku tapi juga melatih kemampuan kita, kemampuan yang bisa kita dapat dengan bermain permainan tradisional tadi. Seperti itu. Permainan yang ada di sana juga menarik-menarik dan seru-seru sekali. Iya. Ada juga PC atau personal komputer yang kalau misalkan lab kami mungkin sedang kurang memadai PC-nya atau mungkin ada permasalahan di situ, kita bisa ke aula, bukan ke aula, maksudnya ke perpustakaan, bisa ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas di sana mungkin atau lain sebagainya gitu. Ya, kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana tadi kan sudah menjelaskan mengenai pesan kesan, mungkin bisa lebih memberikan kritik dan saran untuk SMK Negeri 6 Surakarta dan juga untuk perpustakaan Wijang. Kritik dan saran. Pertama saya mau menyampaikan bahwa SMKN 6 Surakarta ini sangat beruntung punya kepala sekolah yang sangat
suportif ya, Iya, all out beruntung kelihatan sekali, banget. Itu iya. beruntung banget. Sangat bersyukur. Sangat bersyukur punya kepala sekolah yang bisa memfasilitasi bahkan mengembangkan dan mendorong, saya lihat ya, dengan tim literasinya yang bagus gitu. Program-programnya juga luar biasa, itu dikembangkan terus gitu. Kemudian juga hal kedua adalah karya-karya ya, karya-karyanya juga bagus-bagus. Jadi program-programnya, karya outputnya juga udah ada. Nah yang ketiga, kalau boleh saran sih, adakan kelas literasi informasi, karena SMA ini kan nanti mau masuk ke perguruan tinggi ya, mostly lah ya, kita asumsi seperti itu akan kuliah. Nah sebetulnya literasi informasi ini juga bukan hanya untuk yang kuliah sih, jadi dia seperangkat keterampilan bagaimana kita memecahkan masalah atau membuat keputusan dengan menggunakan beragam informasi. Nah itu diajarin gitu, jadi masukkan aja nih untuk programnya, karena udah bagus banget keterlibatan guru-guru komunitas ya di sini, itu udah bagus banget. Nah terima kasih. Usulannya seperti itu, jadi perkara literasinya udah selesai, literasi informasi itu apa, sok dicari tahu. Iya. Nah itu dikasih sebagai bekal supaya ketika nanti masuk ke universitas, skill itu pasti akan sangat menolong kehidupan perkampusan kalian nanti. Itu aja kalau dari aku. Aku ya terus memanfaatkan perpustakaan sebagai fungsinya ya. Jadi jangan hanya pada saat jam istirahat atau jam pulang, karena itu sangat sedikit gitu ya. Jadi kalau bisa belajar ya memang mencari referensi, memang jantungnya belajar itu memang di perpustakaan gitu ya. Jadi memanfaatkan itu dengan baik gitu. Karena kalau kita cuma nyari di di waktu-waktu istirahat, itu sayang banget gitu nanti. Mungkin Bapak Ibu guru bisa di dalam kurikulum Merdeka ini kan berpusat pada murid, Bapak Ibu guru tinggal memberikan fasilitasi, siswa mencari sendiri. Iya. Baik. Buku kelasnya koleksinya juga diperbanyak, jadi nggak cuma dari yang di scan di sini gitu ya, tapi diadakanlah kalau ada sponsor gitu yang benar-benar lebih banyak lagi, diperkaya, terus juga jejaringnya diperkuat, sehingga networking itu kan jadi power sekarang ya. Kita nggak akan bisa menyimpan sekaya-kayanya kita nggak bisa menyimpan sumber informasi yang ada di dunia ini, tapi yang bisa kita kuasai adalah networking. Dengan networking kita bisa menguasai banyak hal. Ya, itu yang harus diperbanyak. Yang udah ada sih keren, tapi yang maju terus supaya tetap keren dan makin keren. Iya. Nggak ada tapi kok, nggak ada tapi. Baik, terima kasih buat kritik dan sarannya. Terima kasih banyak buat kesan-pesan yang sudah disampaikan juga tadi. Ya tentu. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Mungkin dari Kak Hana dan Kak Rina bisa menyampaikan kata-kata semangat singkat saja buat saya dan teman-teman yang sedang menonton. Closing statement ya. Buat SMKN 6 Surakarta, buat Mbak Lintang dan teman-teman yang ada di sana, maju terus, berinovasi, mengembangkan kreativitas kalian dengan apa yang sudah dimiliki, dan menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi untuk lebih mengembangkan hasil karya kalian. Maju terus, sukses, dan semoga menang. Yeay. Dari aku, ini bukan sebuah finish ya, ini adalah sebuah start. Kalian akan dilihat oleh banyak sekolah lain untuk menjadi untuk menjadi contoh. Makanya kalian terus menjaga dan meningkatkan terus untuk selalu menjadi yang terbaik gitu. Benar. Oh iya. Terima kasih banyak. Sukses terus. Terima kasih. Iya. Baik, kalau begitu teman-teman, terima kasih sudah mau menonton video kami dengan seksama dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk Kak Rani dan Kak Rina dan juga Kak Hana. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Iya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata dari kami maupun dalam berperilaku yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Fiskes, waktunya Fiska nge-podcast. Salam literasi. Salam literasi.